ZI, WBK, dan WBPN. Insya Allah kita akan menjadi orang yang punya kontribusi terhadap kementerian apabila kita mampu mengangkat harkat martabat kementerian ini di atas kementerian-kementerian yang lain. Salah satunya adalah melalui ZI WBK. Insya Allah dengan niat yang tulus ikhlas kita akan selalu mendapatkan kemudahan dan apa yang kita niatkan menjadi sebuah kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah langsung. Dia dapat jadi WBK karena pelayanan sertifikat untuk akta ikrar wakaf, akta pelayanan. Dan ini Banyumas pelayanan haji lebih terintegrasi dan sangat modern. Kami yakin bahwa melalui salah satu instrumen pelayanan haji tadi akan menjadi salah satu nilai pengungkit untuk mendapat ZI WBK. Amin ya rabbal alamin. Dan mari bersama-sama kita benahi area-area yang lain agar menopang terhadap keberhasilan ZI WBK pada Kemenag Kabupaten Banyumas. Insya Allah ini adalah bukan mimpi, karena tahapannya, perjuangannya, kerjasamanya, ikhtiarnya sudah begitu banyak dan begitu terasa. Kami yakin bahwa segala upaya ketika kita laksanakan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang maksimal. Beberapa menit yang lalu agen perubahan kita masalah dikatakan Mbak Ratna, masalah kan istrinya juga agen perubahan ya. Ini dapat WA bahwa istrinya mendapat penghargaan sebagai agen perubahan dan penerima penghargaan WBBN. Istrinya masalah ini adalah agen perubahan BPK. Jadi BPK itu menjadi agen perubahan tidak hanya organisasinya, termasuk orangnya dan keluarganya. Faktornya bagi BPK, agen perubahannya masalah. Tim besarnya adalah beliau-beliau, termasuk masalah. Nah, masalah bisa menjadikan istrinya agen perubahan. Istrinya bisa menjadikan kantornya melalui BPK. Ini contoh bahwa membangun sebuah perubahan tidak hanya administratif, tidak hanya gerakan sesaat, tapi menyentuh kepada semua aspek. Dan tanda-tanda ke sana sudah mulai kelihatan di Kemenag Kabupaten Banyumas. Sehingga saya yakin optimis suatu saat akan sampai ke sana. Maka kami dari BPK Semarang mensupport semaksimal mungkin. Siap 24 jam untuk berbagi informasi, membantu apa yang diperlukan, memberikan asistensi, bahkan andaikan diperlukan untuk menjadi boneka. Siapa dikenalkan jadi apa, kami siap untuk membuatkan peran-peran itu. Dan insya Allah ini adalah satu kerjasama yang baik dalam rangka membuat sejarah kita sebagai warga Kementerian Agama. Apa yang pernah kita perbuat oleh kementerian ini, jangan hanya mempertanyakan apa yang sudah saya peroleh dari kementerian. Inilah saatnya kita berbuat dan memberikan penghargaan, meraih penghargaan, berhikmah untuk menjunjung tinggi martabat Kementerian Agama. Hari ini perjuangan tidak hanya cukup dengan menyerap anggaran, tapi bagaimana kita membawa birokrasi kita adalah berkelas dunia. Roadmap ZI WBK, roadmap RB adalah menjadikan birokrasi berkelas dunia. Dari Banyumas. Prestasi-prestasi yang diraih oleh Banyumas diantaranya adalah capaian nilai audit kinerja yang tertinggi di Jawa Tengah. Itu adalah satu hal yang membanggakan. Yang kedua, saya ikuti di grup, kami ada grup alumni IJEN Mbak Arti. Setiap kegiatan yang di situ muncul ikut meliput, itu biasanya dikirim di grup itu. Jadi kunjungan dari Kemenag Purworejo kemarin ya nggak salah. Ada kunjungan terkait dengan pelayanan terpadu yang menjadi ikon keberhasilan, pelayanan pembangunan masjid yang begitu megah yang kemudian menginspirasi kami untuk bangun. Selanjutnya kemarin juga saya lihat kegiatan tim kerja setelah senam itu, tugas-tugas saya ikuti. Itu adalah hal-hal baik, hal-hal prestasi yang menambah daftar ketercapaian dan keberhasilan Kemenag Kabupaten Banyumas.
panjang di tahun berapa bisa lupa. Paling tidak dari ilmu itu, dari persahabatan itu, dari kerjasama itu, hari ini kita tetap menjaga kerjasama dengan bentuk lain lebih institusional karena kita sekarang berada sebagai pemimpin lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencatat sebagai orang Banyumas merasa bangga, merasa bersyukur prestasi demi prestasi telah diraih oleh jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Saya meskipun tidak secara langsung mencermati atau menanyakan, tapi saya mengikuti perkembangan dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun. Apalagi saya sebagai orang yang lama di Kementerian Agama, di Inspektorat, paling mencermati terhadap hal-hal apabila itu sifatnya negatif di kantor. Saya dengan Pak Aksin ini bareng sejak di Sanawiyah. Di Sanawiyah itu Sanawiyah. Dia 2 kelas lebih duluan di atas saya. Tapi beliau itu ada satu hal yang masih ingat, dan itu bagian dari ilmu yang saya peroleh, bagian dari perjalanan karir yang menoreh hari ini. Waktu itu kan sekolah masih dengan segala keterbatasannya. Jadi kalau naik kelas itu belum tentu bisa beli buku. Tapi kalau naik kelas, bagaimana saya mencari teman di atas saya yang bisa tak lungsuri bukunya. Di antara buku-buku yang saya miliki adalah lungsuri beliau. Dari buku beliau ketika naik kelas 3, kelas 2, itu saya beli, nggak tahu berapa saya belinya waktu itu. Melalui Mas Tarsim, Tarsim itu. Akan kenal mulai dari zaman Pak Muslimi, zaman Pak Labib, zaman Pak Manidaya, sampai beliau. Ketika ada satu hal kecil yang terjadi di Kabupaten Banyumas yang masuk inspektorat, maka saya selalu bocorkan. Saya kasih tahu, ini ada pengaduan seperti ini, ada keluh kesah seperti ini, ada temuan seperti ini. Ini selalu saya sampaikan. Dan itu adalah bagian dari kewajiban kami sebagai warga Banyumas untuk menjaga rumah besar kami, yaitu Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah sampai sekarang kami mencoba untuk istiqomah, memiliki komitmen, memiliki keterpanggilan terhadap Kabupaten Banyumas dengan cara yang kami miliki. Dan alhamdulillah termasuk diantaranya kawan-kawan Inspektorat Jenderal ketika mengaudit di Banyumas, ya paling tidak ketika kami mengangkat temuan itu masih tanya ke saya dulu, ini kita angkat apa orang masuk? Nah dulu katanya orangnya, kalau memang sanggup menyelesaikan, selesaikan, kalau nggak sanggup baru diperhitungkan.